Di depan rektor dan mahasiswa, Kang Deddy membeberkan fakta-fakta menarik tentang bagaimana Jawa Barat dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya budaya Sunda ya. Dan banyak sekali fakta-fakta yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan ini membuat publik tercengang mendengarnya. Ini kita simak dulu videonya bersama-sama nih. Silahkan. Itu Sampurasun. Yang saya hormati para pendiri, para tokoh, para alumni IAIN Sunan Gunung Jati yang hari ini menjadi UIN Sunan Gunung Jati. Salah satunya alumninya Pak Nukman, pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat bersama Pak Dani Setiawan. Ini sahabat saya yang dari dulu punya pikiran kekiri-kirian, orang Majalengka, sudah jadi doktor, sudah jadi pimpinan di praksi, sudah jadi pimpinan di komisi bidang keagamaan, seluruh kekuasaannya sudah di tangan. Tapi kenapa bangun kedokteran harus minta bantuan gubernur? Kenapa Bapak tidak menggunakan power yang gitu besar hanya untuk mendatangkan anggaran 100 miliar gebrak meja di komisi, masa nggak selesai? Ya, tapi Kang Maman ini orang yang tidak pernah marah. Karena orang tidak pernah marah jadi jarang kebagian. Untuk itu dari sekarang Bapak sebagai representasi politisi Sunda tingalikeun kawani, leberkeun kawawanen. Tang waka datang kauin lamun can mawa duit triliunan. Pak Rektor yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Saya paham kapasitas diri saya. Ya, doktor belum, baru daftar. Suruh ngasih kuliah orasi ilmiah di UIN. Saya tahu bukan itu. Saya diundang ke sini hanya satu harapannya, ada hibah ke UIN itu. Saya tuh udah paham bungkus-bungkus itu. Sampai lagu karya saya dinyanyikan, saya tahu. Semuanya ornamennya disunah-sunahkan, saya tahu tujuannya. Karena saya ini playboy, jadi saya tuh tahu siapa yang merayu, siapa dengan yang sungguh-sungguh. Itu bedanya seorang playboy. Playboy itu nggak pernah jatuh cinta. Kalau tadi banyak orang yang bersyukur punya istri satu, saya justru bersyukur tidak punya istri. Karena lebih bahagia dan lebih merdeka. Dan Pak staf ahli itu tadi saya lihat berbohong di depan saya. Orang yang bisa memerintah pada saya adalah satu, kedua orang tua saya sudah tiada. Yang kedua menteri dan wakil menteri, padahal yang pertama adalah istri saya. Segenap Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, semuanya yang hadir, para rektor, para wakil rektor, guru besar, pokoknya semuanya. Yang pertama, kita ini dari dulu menjadi bangsa wacana, apalagi perguruan tinggi. Pasti peradaban itu menjadi tema diskusi. Dan kita ini bangsa yang lebih senang membicarakan peradaban dibanding dengan melakukan hidup yang beradab. Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa?
memberikan pelajaran. Kenapa peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil? Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an, di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya, bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana. Saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos emam teu acan. Ibu saya selalu menjawab, geus empek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepeul-ngepeul ngahuap seubeuh, sederhana. Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan. Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya. Tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Enggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Maka itu menjadi pilihan. Maka saya katakan nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. DBH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat, saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar. Tapi UIN jangan minta ke saya, kan itu kewenangan pusat. Nah, tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan. Saya memahami perguruan tinggi harus jalan, nggak ada masalah. Maka saya ada hitungannya. Hitungannya bagaimana? Oke, bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa? Satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa? Kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Saya nggak mau jadi gubernur yang dipuji-puji, ngebagi hibah di mana-mana, nggak mau.
Kenapa? Kalau pilih jadi gubernur tukang ngebagiin hibah, nggak usah belajar manajemen, nggak usah. Kenapa? Siapapun bisa jadi gubernur, tugasnya nggak bagiin hibah. Semua anak kecil juga bisa. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai peradaban dari hal yang kecil, memungut sampah. Setelah memungut sampah, menyimpan sampah. Setelah menyimpan sampah, mengelola sampah. Setelah mengelola sampah, membangun energi dari sampah. Ini kan yang tahapan yang sekarang kemudian terkoneksi dengan keinginan Bapak Presiden tentang sampah. Saya sudah senang, satu problem ini selesai, kemarin sudah saya tanda tanganin. Kemudian waktunya cukup apa? Itu hanya cukup 3 kali pertemuan. Satu, saya berinisiatif, yang kedua direspon, yang ketiga menteri telepon, yang keempat pertemuan, yang kelima tanda tangan dalam waktu 3 hari. Dulu Pemda Jabar itu bikin kajian sampah 10 tahun. Studi bandingnya udah kemana-mana. Kajiannya segini. Sampai sekarang proyeknya nggak jadi. Nah, apa sih? Harus belajar pada kearifan. Ini arif Sunda. 1, heureut nenden. Nu kadua saeutik mahi loba nyesa. Yang ketiga pokpek prak. Apa itu pokpek prak? Orang Sunda itu adalah orang yang terbuka. Kalau sesuatu omongin aja kayak saya. Kenapa? Karena itu ciri orang Sunda. Jangan disimpan-simpan, jangan dipendem-pendem. Kenapa? Jantung. Kalau nggak seneng sama gubernur ya ngomong aja, videokan aja. Saya jawab. Kenapa? Itu dialektika demokrasi di era media terbuka. Nggak usah lagi konvensi pers. Kenapa? Semua orang hari ini bisa bicara, bisa menyampaikan, nggak perlu berkumpul, nggak berdemo. Cukup cerita saja. Setiap hari saya merespon itu dengan cepat. Kenapa? Ini dialektika. Ini ciri orang Sunda. Pok omongkeun. Ini problem kita sebagai orang Sunda ini kalah dalam politik, tuh wani ngomong. Pengen jadi rektor? Enggak, Bang. Pengen jadi rektor? Begitu lama ngejawab, yang mimpinnya orang Batak. Sudah kamu aja yang mau. Duduk aja gitu. Aduh, parejeng si eta pinter kene aing kunaon teu ngomong. Ini kan kelemahan orang Sunda. Orang ngomong. Kenapa? Karena seluruh problematika kita selama ini karena kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong itu dianggap tidak ada. Kenapa? Itu yang menjadi problem. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Dalam falsafah Sunda, peradaban tertinggi itu rasa. Karena peradaban tertinggi rasa, maka orang Sunda itu tidak menulis peradaban. Orang Sunda tidak mendiskusikan peradaban, tidak membuat konsensus peradaban. Dia yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena kicep akang abdi ge ngartos. Apa artinya? Dalam teologi orang Sunda, undang-undang nggak usah ditulis. Undang-undang nggak usah diucapkan. Karena apa? Dengan melihat, memandang, mendengar, dan merasa, maka dia bisa merasakan mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti tidak dilakukan. Sehingga tanpa wali pun datang ke Sunda, orang Sunda dari dulu tidak punya budaya makan babi. Peradaban tertingginya bakakak ayam, rumahnya bersih, pakai panggung, peradabannya peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi, akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa?
Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jeung ngariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartom. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkeun nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tenan naon ngalanggar sumpah Allah teh geuningan. Itu ge jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa. Jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa? Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniah. Aduh gaya aing ngomongnya. Aemi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Sederhana. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis.